Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini kita mau bikin tugas video pembelajaran, tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu. Hai, namaku Nika Gracia Fani dengan NIM 76. Aku Laila Putasari dengan NIM 67. Halo semuanya, nama saya Maya Tika Salsabila dengan NIM 79. Oke guys, ikuti terus keseruan kita buat jalan respirator media pembelajaran untuk sekolah biasa.
Hai guys, kembali lagi bersama kita Maya dan Laila. Hai. Oke teman-teman, pasti kalian udah kepo kan bagaimana sih hasil media pembelajaran balon respirator itu? Oke, langsung aja kita spill seperti apa media pembelajarannya. Ting! 1, 2, 3. Oke, jadi untuk media balon respirator ini kita itu menggunakan ini botol kecap, kemudian kita ada menggunakan styrofoam, triplek, dan juga terutama balonnya. Balonnya ini sebagai kita misalkan ini sebagai paru-parunya. Jadi ketika udara masuk atau misal oksigen masuk ke dalam rongga hidung itu kita misalkan dengan botol, dan untuk paru-paru kita misalkan dengan balon. Seperti ini cara penggunaannya. Nah, ketika botol ini kita tekan, balonnya itu akan mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru, ke dalam rongga hidung, kemudian dibawa masuk ke paru-paru. Paru-parunya itu akan mengembang sehingga ketika botolnya itu dilepas, balonnya itu akan mengempes, menggambarkan ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru kita itu akan mengempis. Selain itu kita ini ada organ-organ dari paru-paru, dari sistem pernafasannya. Yang pertama itu ada rongga hidung di sini, sudah ada tulisannya. Kemudian setelah rongga hidung itu ada faring. Setelah faring itu ada laring. Setelah itu ada trakea. Setelah itu ada bronchiolus, bronkus, kemudian alveolus, dan juga paru-paru. Nah, dalam media pembelajaran ini nanti itu kita bisa penerapannya kepada siswa sekolah dasar, yaitu terutama itu biasanya di kelas 5, itu bisa menerapkan pada saat proses pembelajarannya. Jadi guru itu menerangkan pada saat proses pembelajarannya itu tentang masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida, tentang pernapasan, berarti respiration. Ya. Yes. Proses inspirasi dan ekspirasi. Iya betul. Ketika sekali lagi ya, ketika botolnya ditekan, udara masuk, paru-paru mengembang yang diibaratkan dengan balon. Kemudian ketika dilepas, kita menghembuskan nafas, paru-paru mengempis, sehingga ini disebut dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, selain itu penggunaannya kepada siswa SD itu kita bisa menjelaskan terkait dengan organ-organ sistem pernapasan. Misalnya ini rongga hidung itu letaknya di mana ya? Di sini. Kalau misalkan nanti bisa kita acak nih. Misalnya kita acak ya. Kita tukar dengan rongga hidung dengan alveolus misal. Nah, nanti kita anak SD ini bisa mencoba ini media ini untuk maju ke depan. Misalnya, yuk anak-anak coba ini harusnya apa ya? Ini di sini apa? Bu, itu salah Bu, itu harusnya rongga hidung bukan alveolus. Nah, nanti anak SD-nya itu maju meletakkan pin ini sesuai dengan nama-namanya. Ini Bu, harusnya ini rongga hidung bukan alveolus. Gitu untuk penerapannya. Jadi ini media ini bisa membuat ingatan siswa itu akan lebih cepat menangkap proses pembelajaran. Ketika mereka maju ke depan, mereka itu akan mengingat nih, oh iya kemarin itu aku maju ke depan menerapkan ini. Misalnya faring itu letaknya di mana? Di sini. Trakea itu letaknya di mana? Di sini. Gitu. Jadi dari media pembelajaran yang sudah dibuat ini, balon respirator membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan membuat siswa itu dapat berpikir kritis dan mudah mengingat materi apa yang disampaikan oleh guru, karena si siswa dapat menerapkan secara langsung apa yang sudah dijelaskan terkait dengan sistem pernafasan dan proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, selain dari media konkret yang dijelaskan di sini,
kita juga membuat video pembelajaran. Jadi nanti kita bisa scan di sini. Jangan lupa di scan ya ini. Ini ada barcode-nya. Ini berisi video pembelajaran tentang proses pernafasan. Nah, di sini videonya itu menjelaskan bagaimana proses udaranya masuk sampai dari rongga hidung hingga ke paru-paru. Nah, selain itu juga di sini terdapat beberapa fungsi dari organ-organ ini, dari organ sistem pernafasan. Nah, selain itu kita juga buat di sini ada beberapa contoh gangguan dari sistem pernafasan. Di antaranya ada influenza, ada pneumonia, ada bronkitis, dan asma. Nah, di mana masing-masing ini merupakan beberapa contoh dari gangguan pernafasan. Di mana influenza itu seperti flu yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi anak-anak itu bisa tahu, oh ternyata influenza itu ini loh penyakitnya disebabkan oleh virus. Seperti contohnya itu gejalanya ketika anak-anak itu bersin-bersin, batuk, hidung tersumbat seperti itu berarti termasuk ke dalam penyakit influenza atau penyakit dari sistem pernafasan seperti itu. Nah, dan itu ada pneumonia, ada penyakit yang termasuk serius ya, karena paru-parunya itu terisi cairan akibat dari infeksi bakteri seperti itu. Nah, biasanya itu ini gejalanya itu batuk yang sangat lama. Nah, dan disertai dengan demam gitu. Nah, di sini juga ada, kita ambil contoh itu ada bronkitis, yaitu tentang batuk juga, tapi ini itu yang menyerang itu di paru-parunya. Nah, di sini juga karena contohnya itu salah satu penyebabnya itu karena asap rokok. Nah, asma itu juga ini penyakit pada saluran pernafasan. Nah, ini gejalanya juga bisa dilihat dari ketika bernafas itu merasa terengah-engah seperti itu. Nah, biasanya sampai ngik seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kita praktekkan bagaimana sih cara media pembelajaran ini bekerja dalam pembelajaran. Nah, jadi cara bekerjanya seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Maya. Nantinya setiap siswa itu bisa mencoba menekan botol kecap ini, yang dimana dapat terlihat balonnya itu terisi angin. Ini sehingga dapat mengibaratkan ini adalah sebuah paru-paru yang sedang menghirup udara. Nah, ketika ini ditekan, maka ini contoh dari menghirup udara. Paru-paru akan mengembang, ketika dilepaskan maka kita mengeluarkan udara yang ada di dalam paru-paru seperti itu. Nah, selain kita menerapkan dari media-media konkret ini, kita juga mengajarkan kepada anak-anak itu terkait dengan teknologi, di mana teknologi sekarang itu kan sangat berkembang dengan pesat, sehingga anak-anak itu tidak ketinggalan zaman lah itu. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui terkait dengan bagaimana sih cara scan barcode. Oh, ternyata bisa ya belajar melalui HP. Oh, ternyata bisa ya belajar melalui internet. Sehingga anak-anak itu tidak hanya mengetahui game online, scroll TikTok ataupun yang lain, tetapi juga bisa belajar melalui scan barcode ini. Selain itu, meskipun di SD itu kebanyakan belum bisa membawa HP ataupun bagaimana, tapi guru itu tetap boleh mengajarkan loh kepada anak-anak. Misalnya ini loh, biasanya itu di LKS anak SD sekarang itu banyak barcode yang ditempelkan di dalam LKS tersebut, sehingga anaknya itu tidak bingung ini tuh buat apa sih kegunaannya. Nah, guru itu bisa mencontohkan melalui scan ini, barcode ini. Ini loh, ini cara scan-nya itu seperti ini, sehingga setelah di scan itu kita akan muncul website. Nah, websitenya itu kita pencet, kita masuk, itu langsung muncul video dari YouTube, yaitu video interaktif terkait dengan sistem pernafasan. Nah, selain itu dari kegunaan gangguan yang ada di sini, yaitu terkait dengan contoh-contoh gangguan sistem pernapasan itu, selain kita mengajarkan terkait dengan contoh-contoh tersebut, kita juga mengajarkan kepada anak-anak itu untuk menjaga
paru-paru. Contohnya itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Laila, terkait dengan bronkitis dan asma itu biasanya penyebab utamanya itu adalah asap rokok, yang dimana pada zaman sekarang ini asap rokok itu selalu ada di mana-mana, dan anak-anak itu kurang aware terhadap diri mereka sendiri, sehingga kita mengajarkan kepada anak-anak untuk aware terhadap diri sendiri. Ketika ada seseorang yang merokok di dekat kita, kita lebih baik menghindar daripada kita menghirupnya, sehingga kita akan jadi perokok pasif. Itu akan lebih berbahaya daripada perokok aktif itu sendiri. Oke, nah selain itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Maya bahwasanya di media pembelajaran ini terdapat scan barcode, yang dimana itu juga salah satu bukti bahwasanya guru di abad 2021 itu dapat memberikan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita memiliki open minded yang dimana berorientasi ke depan, bahwasanya pembelajaran itu tidak boleh dipisahkan dengan kemajuan teknologi, tetapi harus berdampingan dengan teknologi yang semakin berkembang dan maju. Selain itu, dengan adanya barcode ini, maka anak itu bisa belajar di rumah dengan didampingi orang tua. Nah, secara tidak langsung kita juga mengaitkan orang tua dalam pembelajaran di sekolah, yang dimana berarti komunikasi antara guru, orang tua itu akan sejalan, sehingga anak akan lebih mudah mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke teman-teman, karena sudah selesai terkait dengan pembuatan, terus penjelasan dan bagaimana cara kita menggunakan media pembelajaran ini, maka video ini sampai sini saja teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekian video dari kami. Wassalam